Kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak mengharap. Puasa Ramadan yang sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar keimanan kita bertambah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bulan yang diagungkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan. Pertama ibadah puasa, kemudian melaksanakan ibadah qiyam, tilawatul Quran, dan ibadah-ibadah yang terkait dengan ibadah Ramadan. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Allah jadikan sebagai pemberat timbangan-timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Tersurahkan salam salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, seluruh para sahabatnya, ridwanullahi alaihim ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral kiram, qaimin qaimat, kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sama-sama kita ketahui ma'asyiral muslimin, Ramadan di tahun ini sudah diambang pintu ingin meninggalkan kita semua. Selaku sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, marilah kita berusaha untuk menyempurnakan amalan-amalan kita di akhir Ramadan. Jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah. Jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, agar tujuan disyariatkannya ibadah Ramadan kita raih dan kita dapatkan, menjadikan diri kita insan-insan yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seluruh ibadah yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, mulai dari ibadah puasa, kemudian ibadah qiyam, kemudian as-sadaqah, kemudian apapun ibadah-ibadah yang disyariatkan di dalam bulan Ramadan, intinya adalah menjadikan diri kita insan yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kita menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa itu takwa? Fi'lul ma'muri wa tarkil mahdhuri. Melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memiliki rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, memiliki rasa tunduk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, itulah tujuan disyariatkannya ibadah Ramadan. Maka contohlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir Ramadan yang digambarkan oleh para sahabatnya, yang digambarkan oleh istrinya Ummahatul Mukminin, agar kita mendapatkan apa yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir Ramadan? Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berijtihad, bersungguh-sungguh beribadah, melakukan amal kebajikan kepada Allah Azza wa Jalla di 10 hari terakhir, melebihi kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari-hari selain daripada itu. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberikan ampunan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi disucikan oleh Allah. Nabi diberikan ampunan. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai orang yang dijamin masuk ke dalam surga. Bahkan tidak ada satupun yang masuk ke dalam surga sebelum dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di dalam bulan Ramadan
bagaimana penghambaan Nabi SAW melebihi dari penghambaan sebelum datang bulan Ramadan. Dan puncak penghambaan Nabi SAW di dalam bulan Ramadan begitu datang 10 hari terakhir Ramadan. Oleh karenanya sesuatu yang mesti kita lakukan adalah al-ijtihadu fil ashril awakhir, mengerahkan seluruh semangat kita di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengerahkan seluruh ijtihad kita, kesungguhan kita di dalam beribadah, bermunajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itulah salah satu sarana yang akan memberikan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika Allah Jalla wa Ala melihat hati-hati sebagian kaum muslimin memiliki kesungguhan, maka ketika itulah Allah berikan kemudahan kepadanya untuk melakukan ibadah. Apa kata Rabbuna Jalla wa Ala di dalam Al-Quran? Ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khaira. Ketika Allah melihat hati-hati kalian itu, ternyata di dalamnya ada kebaikan-kebaikan. Allah lihat di dalamnya ada kebaikan. Wallahu bihi alim, dan Allah telah maha mengetahui. Dan Allah melihat di dalam hati seorang hamba itu ada kebaikan, ada niat yang saleh, ada niat untuk melakukan mujahadah di akhir-akhir Ramadan, bermunajat kepada Rabbuna Jalla wa Ala, meningkatkan bacaan Al-Qur'annya, meningkatkan sedekahnya, meningkatkan kekhusyukannya di dalam salat, bahkan ditambah dengan qiyam, tidak hanya tarawih, ditambah dengan qiyam di malam-malam akhir Ramadan. Ya'lamillahu fi qulubikum khaira. Ketika Allah melihat hati kalian itu ada kebaikan di dalamnya, ada kesungguhan di dalamnya, apa kata Allah Azza wa Jal? Yu'tikum khaira. Maka Allah akan berikan kalian kebaikan. Dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala jalan kita untuk melakukan amal saleh. Dan ingat ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, jangankan amalan-amalan yang berat yang kita lakukan, salat mungkin 1 jam, mungkin 2 jam atau lebih. Jangankan amalan yang berat, sekecil amalan dan seringan amalan, kalau Allah tidak berikan kemudahan kepada kita, wallahi tidak akan mampu kita melakukan amalan itu. Banyak orang memiliki tubuh yang sehat, diberikan kekuatan yang kuat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tapi untuk sekedar melangkahkan kakinya dari rumah ke masjid, dia tidak mampu, ma'asyarul muslimin. Untuk sekedar mengayunkan tangannya, melangkahkan kakinya dari rumahnya ke masjid, dia tidak mampu. Tidak tergerak hatinya menjawab seruan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Padahal diberikan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat oleh Rabbuna Jalla wa Ala. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Allah tidak berikan kemudahan kepadanya untuk melakukan ibadah. Makanya ketika Nabi SAW ditanya tentang pintu-pintu kebaikan oleh para sahabat, ditanya oleh Mu'adz bin Jabal, apa jawaban Nabi SAW? Wa innahu la yasirun ala man yassarallahu ta'ala alaihi. Mu'adz, melakukan pintu kebaikan itu mudah, melakukan pintu ketaatan itu tidaklah berat, sangat mudah untuk dilakukan. Tetapi sabda Nabi tidak sampai di situ. Nabi mengatakan ala man yassarallahu ta'ala alaihi, mudah dilakukan, ringan dilakukan. Bagi siapa? Bagi orang yang memang diberikan kemudahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka sarana untuk mendapatkan kemudahan dari Allah, pertama, kesungguhan dari jiwa kita, niat yang saleh, niat yang tulus untuk beramal. Ketika Allah melihat niat yang saleh itu dari hati kita, jalan akan dibukakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sarana yang kedua atau kunci yang kedua, meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, minta kepada Rabbuna Jalla wa Ala, ya Allah, mudahkan bagiku untuk melaksanakan puasa. Ya Allah, mudahkan bagiku untuk melaksanakan tarawih. Ya Allah, mudahkan bagiku untuk melaksanakan qiyam. Ya Allah, mudahkan bagiku untuk melakukan sedekah. Ya Allah, mudahkan bagiku untuk membaca Al-Quran. Minta kemudahan itu kepada Rabbuna Jalla wa Ala. Ketika kita memintanya dengan hati yang jujur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudahan itu akan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian di samping itu, ma'asyarul muslimin,
sesuatu yang butuh kita perhatikan, perkenankan permintaan kita itu kepada Allah Azza wa Jal di waktu-waktu yang mustajab, terutama ketika tinggal sepertiga malam terakhir di waktu sahur. Bangun kita di waktu sahur dan sempatkan kita berdoa kepada Rabbuna Jalla wa Ala. Waktu sahur di dalamnya ada dua keberkahan. Maka orang yang tidak makan sahur atau orang yang tidak bangun di waktu sahur kehilangan dua keberkahan minimal. Yang pertama adalah al-barakatus suhuri, keberkahan makan sahur itu sendiri. Makan sahur itu adalah keberkahan. Karena itu sunnah Nabi SAW tidak hanya sekedar untuk mendatangkan tenaga kepada kita, tidak sekedar untuk mengurangi dahaga ketika berpuasa, tetapi dia merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Orang-orang yang bersahur dibanggakan oleh Allah Taala, disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian wal barakatus tsaniyah, keberkahan yang kedua yang didapatkan oleh orang yang makan sahur itu adalah waktu sahur itu sendiri. Waktu sahur adalah waktu yang diberkahi oleh Rabbuna Jalla wa Ala. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Memuji orang-orang yang bisa bangun di waktu sahur dan menyempatkan lisannya beristighfar, mengucapkan kalimat-kalimat istighfar, meminta ampun kepada Rabbuna Jalla wa Ala. Allah mengatakan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di waktu sahur itulah mereka melantunkan, mengucapkan, melafazkan kalimat-kalimat istighfar. Maka di samping kita makan sahur ma'asyiral muslimin, sempatkan lisan kita mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, atau mengucapkan astaghfiruka wa atubu ilaik. Sempatkan lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat istighfar. Orang-orang yang bisa mengucapkan kalimat istighfar di waktu sahur adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Panjatkan permohonan kita meminta kemudahan kepada Allah, terutama di waktu sahur itu sendiri. Minta kemudahan kepada Rabbuna Jalla wa Ala. Minta kemudahan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita perhatikan ma'asyal muslimin, sejarah kaum salaf, betapa getolnya mereka memperbanyak ibadah di akhir-akhir Ramadan. Disebutkan dalam sebagian athar Imam Qatadah ibn Di'amah as-Sadusi, di awal-awal Ramadan dia mengkhatamkan Al-Quran per 3 hari. Setiap 3 hari khatam. Setiap 3 hari khatam. Wa idza dakhala al-ashrul awakhir, apabila datang 10 terakhir Ramadan, likulli yaumin khatmah, setiap hari dia bisa mengkhatamkan 1 kali. Dan banyak para ulama kita, bahkan sebagian mereka khatmah wa nisf, khatam dan setengah ma'asyal muslimin. Kenapa itu bisa? Karena mereka diberikan kemudahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka minta kemudahan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika Allah memberikan kemudahan kepada seorang hamba, jangankan amalan yang ringan, wallahi amalan yang berat akan mudah dilakukan bagi orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian begitu juga di antara hadis yang menerangkan tentang kondisi Nabi SAW di akhir-akhir Ramadan, di mana Nabi SAW di akhir-akhir Ramadan disebutkan saddal mi'zar. Ini hadis sudah sering kita dengarkan dari para guru kita. Di akhir-akhir Ramadan Nabi SAW mengencangkan ikat pinggangnya. Ini sebuah kinayah bahwa Nabi tidak menggauli istri-istrinya di malam-malam akhir-akhir Ramadan. Padahal kalau kita perhatikan, itu juga merupakan ibadah. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nawawi, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Di dalam pelampiasan syahwat kalian itu yang kalian tunaikan kepada istri-istri kalian, itu adalah sadaqah. Kata Nabi SAW. Para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Qala, law ra'aitum idza wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun, wa kadzalika idza wada'aha fi haramin kana lahu ajrun.
Ketika Nabi SAW mengatakan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, di dalam pelampiasan syahwat kalian terhadap istri-istri kalian itu ada di situ makna sadaqah. Artinya itu adalah pahala ibadah kepada Rabbuna Jalla wa Ala. Kemudian para sahabat langsung bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun?" Akankah ketika seorang kami mendatangi istrinya dengan tujuan melampiaskan syahwatnya, dengan tujuan melampiaskan keinginan biologisnya, akankah di dalamnya ada pahala? Akankah itu merupakan ibadah, kebaikan, seseorang suami mendapatkan pahala dari situ? Apa kata Nabi SAW? Ara'aitum idza wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun? Coba kalian bayangkan, apabila syahwat kalian itu kalian tempatkan di tempat yang haram, di tempat yang tidak dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukankah ada dosa di dalamnya? Para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, wa kadzalika idza wada'aha fi halalin kana lahu ajrun. Maka begitu juga ketika syahwat itu dilampiaskan di tempat-tempat yang halal, di tempat yang diizinkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kana lahu ajrun, maka di dalamnya ada pahala. Artinya itu ibadah. Apabila seorang suami mendatangi istrinya, kemudian menggauli istrinya dengan tujuan menundukkan pandangannya, dengan tujuan menundukkan syahwatnya, sehingga dijauhkan dari pandangan yang haram, sehingga dijauhkan dari syahwat-syahwat yang haram, itu adalah ibadah. Dengannya mereka mendekatkan diri kepada Rabbuna Jalla wa Ala. Makanya di antara sesuatu yang dibaca oleh Nabi SAW dan dianjurkan oleh Nabi untuk seorang suami ketika dia mendatangi istrinya, mengucapkan kalimat Bismillah, menunjukkan itu adalah ibadah. Dengannya seorang muslim mendekatkan diri kepada Rabbuna Jalla wa Ala. Tapi kendati pun itu ibadah, Nabi tidak disibukkan dengan ibadah itu di akhir-akhir Ramadan. Dan bahasa yang digunakan adalah saddal mi'zar. Nabi mengencangkan ikat pinggangnya. Bahasa kinayah menunjukkan Nabi tidak menggauli istri-istrinya di akhir-akhir Ramadan. Terus apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi disebutkan oleh para istrinya, wa ayqadha ahlah. Lihat ma'asyarul muslimin, saking tingginya kedudukan malam-malam akhir Ramadan, Nabi tidak hanya ingin mendapatkan keutamaan itu dengan sendirinya, tetapi bagaimana keluarganya mendapatkan keutamaan itu. Dibangunkan oleh Nabi SAW istri-istrinya, dibangunkan oleh Nabi SAW anak-anaknya, wa ayqadha ahlah. Kemudian setelah Nabi membangunkan keluarganya, apa yang dilakukan oleh Nabi? Wa ahya lailahu. Nabi menghidupkan malam-malam akhir Ramadan. Kita bayangkan ma'asyarul muslimin, Nabi ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Nabi sudah mendapatkan ampunan, kesempurnaan ibadah Nabi dan penghambaan Nabi sampai kepada titik di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan Nabi SAW orang yang paling mulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak hanya Sayyidu waladi Adam, tetapi Nabi SAW dijadikan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi yang diutus oleh Rabbuna Jalla wa Ala. Dan Nabi mengatakan, ana Sayyidu waladi Adam. Tetapi begitu datang akhir-akhir Ramadan, Nabi SAW menyibukkan dirinya untuk beribadah, bermunajat kepada Rabbuna Jalla wa Ala. Masih ada 2 malam ganjil ketika Nabi SAW memerintahkan kita semua memberikan motivasi mencari Lailatul Qadar. Nabi berikan isyarat atau Nabi berikan petunjuk, carilah fil ashril awakhir. Ketika Nabi SAW menyampaikan kepada kita bahwa Lailatul Qadar fil ashril awakhir, maka Nabi mengatakan carilah pada malam-malam ganjil. Masih ada 2 malam ma'asyarul muslim, malam ini dan malam ke-29. Malam ini malam ke-27, kemudian malam ke-29. Kesempatan yang tersisa ini ma'asyarul ikhwah jangan pernah kita sia-siakan. Sebagian ahli ilmu mengatakan Lailatul Qadar digapai secara garis besar dengan 3 hal.
Sulit dikatakan seseorang mendapatkan Lailatul Qadar andaikan dia tidak memperhatikan 3 hal ini. Yang pertama, petuah Nabi SAW kepada Aisyah. Petuah Nabi SAW kepada Aisyah. Terkadang ringannya satu amalan menjadikan seseorang itu ringan meninggalkannya. Menjadikan seorang itu ringan meninggalkannya. Terkadang lebih mudah seseorang itu meninggalkan amalan yang ringan daripada qiyam. Qiyam ini berat, ma'asyarul muslimin. Tapi sebagian orang begitu memperhatikan. Tapi ada amalan-amalan yang ringan yang ditunjukkan oleh Nabi. Saking ringannya, sampai-sampai sangat ringan untuk ditinggalkan. Padahal memiliki peran yang sangat luar biasa. Petua yang disampaikan oleh Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Apa kata Aisyah bertanya kepada Nabi SAW? Ya Rasulullah, apa kiranya yang bisa aku lakukan ya Rasulullah? Andaikan aku bersua bertemu dengan Lailatul Qadar. Yang Allah mengatakan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Satu malam dinilai lebih baik daripada 83 tahun, 1000 bulan. Nabi SAW mengatakan, yang pertama Nabi mengatakan, perbanyaklah mengucapkan atau ucapkan wahai Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini amalan yang ringan, tapi sebagian kita juga ringan meninggalkan, ma'asyarul muslimin. Ini amalan yang mudah dilakukan. Bisa kita lakukan ketika kita berdiri, bisa kita lakukan ketika kita duduk, bisa kita lakukan ketika kita berbaring, bisa kita lakukan ketika kita beristirahat, bisa kita lakukan ketika kita mungkin mengerjakan sesuatu sambil mengucapkan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Petua yang disampaikan oleh Nabi kepada Aisyah. Maka di akhir-akhir Ramadan, terkhusus di malamnya, ma'asyarul ikhwah, perbanyaklah mengucapkan zikir ini. Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang di dalamnya mengandung permintaan seorang muslim kepada Rabbnya agar Allah memberikan ampunan kepadanya. Kemudian yang kedua, ma'asyarul ikhwah, isilah akhir-akhir Ramadan ini, terutama malamnya, memperbanyak porsi kita membaca Al-Quran. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, Imam Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi di awal-awal Ramadan setiap 3 hari khatam. Hari pertama sampai hari ketiga 1 khatam. Berikutnya sampai hari ke-6 1 khatam. Sampai hari ke-9 1 khatam. Sampai hari ke-12 1 khatam. Begitu seterusnya sampai hari yang ke-20. Wa idza dakhala al-ashru, begitu masuk 10 hari terakhir, likulli yaumin khatmah. Imam Qatadah setiap hari mengkhatamkan 1 khatam, ma'asyarul muslimin. Kenapa sampai seperti itu? Karena saking tingginya kedudukan hari-hari terakhir Ramadan. Maka isi hari-hari terakhir Ramadan, di samping dengan zikir yang kita sebutkan tadi yang diajarkan oleh Nabi SAW, perbanyaklah porsi kita membaca Al-Quran. Kalau sebelumnya mungkin sebagian kita membaca 1 juz setiap hari, di akhir Ramadan dilebihkan. Kalau sebelumnya kita membaca 2 juz setiap hari, di akhir Ramadan dilebihkan. Perbanyak, ma'asyarul muslimin. Di samping kita mendapatkan termasuk orang yang menghidupkan Ramadan, yang menghidupkan malam-malam Ramadan, yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Di samping itu fungsinya adalah Al-Quran ketika dibaca tujuannya untuk melembutkan hati kita, melunakkan hati kita. Maka kita dapatkan di dalam Al-Quran, ketika Allah berbicara tentang Al-Quran, di dalam Al-Quran, setelah itu Allah mengatakan, I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah, sesungguhnya Allah yang menghidupkan tanah yang sudah mati, kering kerontang, menjadi hidup kembali. Pertanyaannya, apa hubungannya antara Al-Quran dengan tanah yang dihidupkan oleh Allah Azza wa Jalla? Begitu Allah berbicara tentang Al-Quran, lalu Allah mengatakan, ketahuilah, Allah yang menghidupkan tanah yang sudah kering kerontang menjadi hidup kembali. Jawabannya adalah, Al-Quran itu disamakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala seperti air hujan yang menghujani tanah yang sudah kering kerontang, yang tidak bisa menumbuhkan apa-apa.
kemudian diturunkan di situ air hujan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tanah yang sudah kering kerontang tadi kembali bisa menumbuhkan tanam-tanaman, kembali bisa menumbuhkan pepohonan, kembali bisa menumbuhkan buah-buahan yang darinya manusia mengambil manfaat. Maka begitu juga Al-Quran. Ketika hati selalu disiram dengan Al-Quran, ketika hati selalu diisi dengan Al-Quran, hati yang sudah lalai bisa dihidupkan kembali, ma'asyarul muslimin. Karena Al-Quran seperti air hujan yang turun di satu lahan yang sudah kering kerontang, yang tidak bisa menumbuhkan apapun. Begitu Allah turunkan hujan di situ, tanah itu pun kembali bisa menumbuhkan sesuatu biiznillah, dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka di akhir-akhir Ramadan, pacu membaca Al-Quran, ma'asyarul muslimin. Perbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan cahaya. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, kata Allah Azza wa Jalla. Kami turunkan kepadamu Al-Quran yang dia merupakan cahaya yang nyata, wahai Muhammad. Tidaklah orang memulai harinya dengan Al-Quran dan menutup harinya dengan Al-Quran, melainkan cahaya akan diberikan oleh Rabbuna Jalla wa Ala kepadanya. Kemudian yang ketiga, ma'asyarul muslimin, menghidupkan dengan qiyam, menghidupkan dengan qiyam. Kalimat-kalimat qama begitu kuat hubungannya dengan salat, dengan qiyam. Apa kata Nabi SAW? Man qama ramadana, man qama lailatul qadri, mencakup seluruh ibadah. Tetapi begitu kuat hubungannya dengan apa? Dengan salat. Begitu kuat hubungannya dengan qiyam yang dilakukan oleh seorang muslim di malam-malam Ramadan, terutama di akhir-akhir Ramadan. Kalimat qama disebutkan oleh Nabi ada dua. Man qama ramadana, barang siapa yang mendirikan Ramadan. Bukan dengan puasa. Kalau dengan puasa Nabi mengatakan man sama, Nabi menyebutkan man sama. Tapi di samping man sama, Nabi mengatakan man qama. Artinya hidupkanlah puasa ini, hidupkanlah Ramadan ini bukan dengan sekedar puasa, tapi hidupkan Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah yang dengannya seorang muslim, seorang muslimah mendekatkan dirinya kepada Rabbuna Jalla wa Ala. Kemudian khusus untuk Lailatul Qadar, Nabi juga mengatakan man qama Lailatul Qadri, barang siapa yang mendirikan Lailatul Qadar. Kalimat-kalimat qama begitu kuat hubungannya dengan salat, begitu kuat hubungannya dengan qiyam. Maka laksanakan akhir-akhir Ramadan bermunajat kepada Rabbuna Jalla wa Ala lewat salat yang kita lakukan. Bisa dilakukan dengan secara berjamaah, bisa dilakukan dengan sendiri-sendiri. Laksanakan qiyam di akhir Ramadan, ma'asyarul muslimin. Kalimat-kalimat qama begitu kuat hubungannya dengan qiyam yang dilakukan oleh seorang muslim kepada Rabbuna Jalla wa Ala di akhir-akhir Ramadan. Ketika seorang muslim menghidupkan ibadah yang kita sebutkan di akhir-akhir Ramadan, biiznillah dia akan termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian begitu ditekankan juga, ma'asyarul muslimin, yaitu jagalah salat Isya secara berjamaah dan jagalah salat subuh secara berjamaah. Karena dalam sebuah hadis disebutkan, hadis yang sahih disahihkan oleh Syalbani rahimahullah, disebutkan barang siapa yang salat Isya bersama imam, maka dituliskan untuknya qiyam setengah malam. Dan barang siapa yang salat subuh bersama imam, dituliskan untuknya qiyam setengah malam. Artinya ketika digabung, berarti dia seakan-akan melakukan qiyam semalam suntuk. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, barang siapa yang menjaga dua salat ini, dia jaga salat Isya secara berjamaah bersama kaum muslimin, berjamaah bersama imam, kemudian dia jaga salat subuh secara berjamaah bersama imam, biiznillah dia termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi tentu seorang muslim tidak mencukupkan dirinya atas dua ibadah itu. Lakukan ibadah-ibadah yang lain. Karena kita tidak mengetahui, ma'asyarul muslimin, akankah salat Isya itu sempurna kita lakukan atau tidak? Akankah salat subuh itu sempurna kita lakukan atau tidak? Ketika kita tidak mengetahui apakah itu sempurna atau tidak, lakukan ibadah yang bisa kita lakukan di akhir-akhir Ramadan untuk menggapai Lailatul Qadar.
Kemudian terakhir, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, tingkatkan ketulusan hati kita dalam beribadah kepada Allah di akhir-akhir Ramadan. Di akhir Ramadan, pintu-pintu godaan itu semakin besar, semakin banyak. Kalau tidak dari syaitan, maka dari syahwat diri kita sendiri. Orang yang memiliki keikhlasan yang tinggi itu adalah orang yang dijaga oleh Allah tabaraka wa taala dari berbagai macam keburukan. Boleh kita baca di dalam surat Yusuf bagaimana Allah selamatkan Nabi Yusuf alaihi salam dari godaan Zulaikha. Nabi Yusuf itu juga seorang manusia, memiliki keinginan syahwat seperti manusia-manusia yang lain memiliki keinginan syahwat. Ketika di hadapannya seorang wanita dari sisi nasab sangat luar biasa, dari sisi kedudukan sangat luar biasa, dan dari sisi kecantikan juga demikian. Seorang wanita zu jamalin, memiliki cantikan, memiliki harta, memiliki segala-galanya. Dan secara situasi ketika itu bisa jadi mendukung karena tidak ada yang melihatnya. Pintu sudah ditutup, tidak ada yang melihatnya ketika itu. Dan Nabi Yusuf alaihissalam seorang manusia memiliki keinginan seperti orang-orang memiliki keinginan. Situasi ketika itu memungkinkan karena tersembunyi tempatnya. Nabi Yusuf memiliki keinginan, Zulaikha memiliki keinginan, di hadapannya seorang wanita yang kelak bisa menyembunyikan rahasia itu karena dia seorang wanita yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kedudukan. Tapi dalam kondisi seperti itu Nabi Yusuf bisa mengatakan, ma'adzallah, aku takut kepada Allah, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Allah mengatakan tentang kondisi Yusuf alaihissalam, kenapa dipalingkan Nabi Yusuf dari keburukan itu? Dijaga oleh Rabbuna Jalla wa Ala, dipelihara oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah mengatakan, innahu min ibadinal mukhlasin. Dalam sebagian qiraah, innahu min ibadinal mukhlisin. Yusuf itu hamba-hamba kami yang mukhlis, yang tulus dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ketulusan seorang muslim dalam beribadah, keikhlasan seorang muslim dalam beribadah mendatangkan penjagaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Salah satu sahabat yang mulia namanya Mu'adz bin Jabal diajarkan oleh Nabi SAW doa meminta keikhlasan kepada Allah. Menunjukkan keikhlasan itu sesuatu yang sangat penting yang patut selalu kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Suatu ketika Nabi alaihissalam merangkul Mu'adz ibn Jabal, seorang sahabat yang mulia, mumpuni dalam ilmu, pernah diutus oleh Nabi ke negeri Yaman 2 kali, mengajak penduduk Yaman masuk ke dalam agama Islam, karena ketika itu penduduk Yaman memeluk agama Ahlul Kitab Al-Yahud wan Nasara. Maka banyaklah penduduk Yaman masuk ke dalam agama Islam lewat perjuangan Mu'adz bin Jabal yang ketika itu diutus oleh Nabi SAW. Yang sebelum Mu'adz berangkat, Nabi mengatakan, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Engkau akan datang ke satu kaum di mana mereka masih memeluk agama Ahlul Kitab Al-Yahud wan Nasara. Maka engkau ajaklah mereka memeluk agama Islam, engkau ajak mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka berangkat Mu'adz, sehingga banyak penduduk Yaman masuk ke dalam agama Islam lewat tangan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian Mu'adz juga pernah diutus oleh Nabi ke negeri Yaman sebagai hakim, sebagai qadi, penegak hukum. Ini menunjukkan juga Mu'adz itu mumpuni dalam ilmu. Maka diutus oleh Nabi SAW. Sebelum keberangkatan Mu'adz ini, Nabi berkata kepada Mu'adz, ya Mu'adz, fabima tahkum. Begitu engkau nanti sudah menjadi hakim, menjadi qadi. Kalau di kita namanya hakim, kalau di bahasa syariatnya, bahasa fikihnya disebut dengan qadi, tapi maknanya sama. Kalau engkau nanti sudah menjadi qadi di tengah-tengah mereka, dengan apa engkau menegakkan hukum wahai Mu'adz? Maka Mu'adz mengatakan, ahkum bi kitabillah ya Rasulullah. Aku akan menegakkan hukum dengan hukum-hukum yang ada dari Al-Quran. Kemudian Nabi mengatakan, fa illam tajid fi kitabillah, kalau engkau tidak mendapatkan hukum itu di dalam Al-Quran, bagaimana caranya? Mu'adz mengatakan, fa ahkumu bi sunnati rasulih. Aku menegakkan hukum dengan sunnah nabinya.
Aku akan cari sunnah-sunnah Nabi yang menyelesaikan perkara-perkara itu. Aku akan tegakkan perkara itu dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, kalau engkau tidak mendapatkan penyelesaiannya di dalam Al-Quran dan engkau tidak mendapatkan penyelesaiannya di dalam hadis, bagaimana engkau menegakkan hukum, wahai Mu'adz? Apa jawabannya? Dan ini kecerdasannya menunjukkan dia mumpuni dalam ilmu agama. Mu'adz mengatakan, ajtahidu ya Rasulullah, aku akan kerahkan ijtihadku, kesungguhanku di dalam menggali hukum, melihat di sini, melihat di sana, bisa jadi ada yang mirip-mirip, bisa diikut sertakan. Ajtahidu, aku akan melaksanakan ijtihad, aku kerahkan semangatku dalam menggali hukum itu ya Rasulullah. Maka dipukul dadanya oleh Nabi, maka berangkatlah Mu'adz ini. Jadi Mu'adz ini seorang sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Sampai suatu ketika, ma'asyal muslimin, hibati fillah, dirangkul oleh Nabi SAW, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk, demi Allah aku sangat cinta kepadamu wahai Mu'adz. Bayangkan ma'asyal muslimin, bagaimana senangnya hati seseorang yang ketika dirangkul oleh Nabi dan Nabi sampaikan dirinya cinta kepada seorang itu. Wallahi inni la uhibbuk, kata Nabi, wallahi aku sangat mencintaimu hai Mu'adz. Kemudian diajarkan oleh Nabi SAW satu zikir, satu doa, di dalamnya mengandung meminta keikhlasan kepada Allah Azza wa Jal. Jangan engkau pernah tinggalkan wahai Mu'adz, di setiap penghujung salatmu, kalimat penghujung salat maknanya ada dua yang disebutkan oleh para ulama kita. Yang pertama, ba'da tasyahudi qabla salam, setelah tasyahud sebelum bersalam. Yang kedua, dijadikan sebagai rangkaian zikir setelah salat 5 waktu. Dan kedua-duanya bisa kita amalkan. Bisa kita ucapkan setelah tasyahud sebelum salam, bisa kita jadikan rangkaian zikir setelah salat 5 waktu. Apa itu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrik, ya Allah, kuatkan selalu aku mengingatmu ya Allah. Wa syukrik, ya Allah, kuatkan selalu aku menjadi orang-orang yang bersyukur kepadamu. Seperti apapun kondisi seseorang, jadilah hamba yang bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian wa husni ibadatik, ya Allah, kuatkan aku selalu untuk melakukan ibadah yang baik kepadamu. Di antara husnul ibadah adalah ibadah yang dilakukan dengan ikhlas. Berarti hadis yang mulia ini permohonan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mudahkan dia melakukan amalan-amalan ibadah-ibadah yang ikhlas. Perbanyak mengucapkan zikir ini. Masukkan zikir ini di dalam rangkaian zikir setelah salat 5 waktu. Di penghujung salat kita, agar ibadah yang kita lakukan betul-betul tulus, ikhlas. Begitu ikhlas terpancar di dalam sanubari kita, ketika itulah Allah berikan kita bimbingan untuk meninggalkan sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan ma'asyarul muslimin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bisa mencontoh Nabi SAW di akhir-akhir Ramadan, sehingga ketika kita mencontoh Nabi SAW di akhir Ramadan, kita mendapatkan apa yang didapatkan oleh Nabi SAW. Jadinya insan kita yang lebih bertakwa dari hari-hari sebelumnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.